degree Geofisika Brawijaya. Geofisika Brawijaya sama NCU Taiwan. Hmm. Nah, dari sana setahun di Brawijaya, setahun di Taiwan. Nah, dapat uang saku lumayan banyak dari UB dikasih itu. Wah, Senang sekali saya. berapa tuh? Berapa tuh uang saku dari UB apa dari mana tuh? Sebelum berangkat kita dikasih 30 juta dari UB. Oh, Lumayan Masya banyak waktu Allah, itu. luar biasa ya Uang zaman saku itu pas ya. perjalanan. Zaman Iya, itu luar biasa ya. udah gratis kuliah dikasih uang saku gitu. Enak banget emang nih Masya Allah. Itu sudah Iya, mulai tuh benar. aku nih sukses nih gitu ya. Dari situ aja Baru udah pertama sukses kali ya. naik pesawat terus itu Kang. Kalau Naik kalau pesawat mau ya. kan Iya, iya kalau keluar benar-benar. mau kan naik bus Kang Arul. Kalau Iya itu baru betul betul. pertama kali saya naik pesawat itu. Awas jangan Itu sampai gelantungan kayak naik bis ya. iya Kang. Luar biasa itu ya. Jadi Oke. eh, apa namanya? Setelah kita berangkat di Taiwan, kita disambut di kampus NCU untuk tahun kedua itu. Hmm. Dan di sana kita juga dapat beasiswa, Kang Arul. NCU Oh. Taiwan juga ngasih beasiswa untuk uang harian makan gitu dikasih. Sama profesornya saya dikasih. Hmm. Jadi selain dari uang dari Brawijaya, saya juga dapat dari kampus. Dapat dari Karena kampus ya. karena setiap profesor di Taiwan itu ada proyeknya, Kang Arul. Nah, Hmm. kita mengerjakan proyek itu sekaligus kita dibayar sebagai istilahnya mungkin sebagai support ya, artinya sebagai rasa terima kasih mereka sudah dibantu meskipun apa namanya tidak terlalu banyak bantuan yang bisa mereka berikan, tetapi cukup untuk biaya hidup di selama studi di Taiwan dulu sih, Kang Itu Arul. dari pemerintah daerah atau gimana? Enggak, kalau beasiswanya kan kerjasama antara UB dengan NCU, Kang Arul, kalau dulu NCU-nya itu. ya, oke, dengan kampusnya Iya. yang itu ya. Jadi setahun di Mm-mm. UB, setahun di NCU itu ya. Ya, betul sekali. Nah, Lalu ternyata setelah itu, NCU juga ada hmm. beasiswanya sendiri, Kang Arul. Oh gitu. NCU itu jadi universitas dan itu saya rasa salah satu beasiswa yang requirement-nya hanya administratif, nggak ada tes tulis, tes interview, Kang Arul. Hanya tes Oke. administratif sampai sekarang itu, sampai sekarang. Jadi Oke. anak UB itu numpuk di sana, Kang Arul. Jadi kalau Hmm. misalnya ada yang susah untuk dapat daftar beasiswa, ketolak rejected saat interview atau tes tulis, Hmm. bisa nyoba Taiwan. Karena Oke. Taiwan itu Ah masuknya nih, mudah, bagus nih. keluarnya susah. Ya, jadi tidak lama. Banyak yang studi sampai lama sekali di Taiwan itu, Kang Arul, agak Masuk lama mudah. ya. Oke, nanti kita lanjut nih cerita serunya. Ada yang masuk susah, masuk gampang, keluar susah. Ini menarik juga ya. Nanti tolong nanti dikupas tuntas tuh nanti. Oke, beralih ke Mas Zakaria ya. Tadi kalau saya simpulkan, tadi Mas Irwan mendapatkan infonya itu PDKT sama kampus lah intinya ya. Jadi Iya, kalau betul dulu sekali. ada di Mading ya, mungkin tanya-tanya di dekan ataupun mungkin di jurusan gitu ya. Untuk program-program seperti itu. Intinya rajin-rajin memang ketika mau lulus nih jangan malah malas ke kampus intinya gitu ya. Tapi sering-sering lah gali-gali info gitu ya. Betul Gali-gali sekali, Kang info, Arul. mungkin seperti itu nanti. Nah, mungkin kalau zaman sekarang lihat ini jangan jangan banyak ini ya di reel ataupun di posting-posting seperti mudahnya mencari beasiswa ya itu kadang kan hanya jualan konten. Jadi hati-hati. Tapi ini the realnya dari Mas Irwan ada salah satu informasi kalau di zaman dulu itu PDKT aja sama kampus. Ya salah satunya gali informasi dari kampus. Itu yang mungkin didapat nih dari omongan Mas Irwan tadi. Selanjutnya Betul nih sekali. Mas Zakaria nih Mas Zakaria. Saya nggak tahu nih Mas Baik, Zakaria kan tahun 2013 ya. betul, Masuknya atau betul. lulusnya itu Mas Zakaria? Masuknya, masuknya Masuknya. 2013. Lulusnya Iya, lulusnya 2018 awal. berarti kurang lebih hampir 5 tahun ya. Agak, iya, agak molor sedikit, Pak. Sama kita juga. Saya juga dulu 5 tahun lebih lah. Alasannya apal Iya, organisasi lah gitu kan, ataupun ada tugas akhir yang agak lama gitu ya. Cari pengalaman kita, betul. padahal memang nggak lulus-lulus kita. Iya. Memang ada beberapa yang harus diulang mungkin ya karena pingin nilai yang baik. Oke Mas Zakaria, Hmm. kalau kita tadi lihat Mas Irwan ya dapat informasinya dari Mading ataupun dari informasi dari kampus. Ini kalau dulu waktu Mas Zakaria dapat informasi seperti apa? Terus juga mungkin ada tips-tipsnya nggak? Kalau zaman Mas Zakaria mungkin sudah zaman medsos sudah mulai aktif segala macam. Nih tips-tipsnya ini berita hoax atau bukan? Ini benar apa enggak? Itu juga seperti apa tuh? Mungkin Mas Zakaria bisa bisa berikan gambaran buat teman-teman. Silakan Mas Zakaria. Baik, terima kasih.
Pak Khairul. Jadi waktu dulu itu emang saya dari kecil itu pengen ke luar negeri sih, Pak. Oke, Jadi saya tuh sukanya belajar. mantap. Sehingga ketika tugas Iya. akhir, alhamdulillahnya saya itu tugas akhir di Pusat Penelitian Fisika. Kalau Oh, sekarang jadi BRIN ya, ya, Badan Brin, Riset betul. Inovasi Nasional. Dulu masih LIPI. Nah, di Hmm. situ ketemu pembimbing Profesor Dr. Fepti Febriani, lulusan Jepang juga. Hmm. Jadi beliau mengajari saya tentang bagaimana cara data MT. Jadi saya itu tertariknya ke electromagnetic geophysics. Hmm. Nah, di situ beliau mengajari detail terkait dengan tidak hanya menggunakan software jadi ya. Kalau dulu waktu kuliah kita kan hanya menggunakan software jadi yang langsung jadi. Tapi ketika beliau mengajarkan, oh ternyata kayak gini datanya gitu, berupa angka-angka-angka gitu. Sehingga dari situlah saya tertarik pengen melanjutkan jadi peneliti gitu. Oke, Nah, mantap. akhirnya saya cari-cari karena saya suka baca dari dulu Hmm. ya. Dulu itu langganan koran, jadi saya tahu negara-negara, apalagi saya suka bola gitu. Pengennya Oke. kan ketemu CR, Wah, ketemu Messi dan sebagainya. Saya cari-cari di internet dan sebagainya. Jadi ketemu tuh di Saudi Arabia. Nah, cuman saya agak kesulitan menghubungi alumni yang ada di sana seperti siapa gitu. oh iya, Ternyata iya betul. kalau yang saya tahu kalau yang saya tahu ya waktu itu belum ada. Jadi mau nggak mau saya harus sendiri, struggle sendiri. Akhirnya Hmm. dimulai dari belajar bahasa Inggris, mempersiapkan IELTS, TOEFL, Hmm. kemudian GRE, kemudian dokumen administratif lainnya. Hmm. Dan kebetulan seleksinya hanya dokumen saja. Cuman Oke. waktu itu sebenarnya daftarnya 2019 setelah kontrak dari, jadi setelah saya TA itu ditawarin bekerja juga sebagai riset asisten ya di BRIN, di Hmm. LIPI, di Pusat Hmm. Penelitian Fisika. Hmm. Setelah kontrak selesai, Masya saya Allah. apply dengan berkas yang sudah siap karena udah Hmm. terpublikasi juga. Kemudian 2020 sebetulnya sudah keluar hasilnya. Oh, Lumayan oke. cepat dulu. Cepet ya. Namun qadarullah 2020 itu kan COVID, Pak. Jadi Oh iya, betul, regulasi betul, semuanya betul, betul, berubah. betul, betul, betul. Regulasi semuanya berubah, akhirnya Hmm. Saudi close border semua. Baru saya dapat visa itu 2023 saya. Jadi saya baru berangkat 2023. Nah, selama perjalanan itu kebetulan karena saya orangnya suka analisis, suka baca, dan akhirnya saya menjadi profesional untuk konsultan pendidikan luar negeri Hmm. yang ada di Indonesia. Ada dua platform yang bermitra dengan saya. Hmm. Nanti kita tambah Jadi platformnya ya. alhamdulillah siap Pak. Ya kebetulan saya udah hampir 5 tahun ini Pak jalan untuk remote working ya. Oke. Jadi company-nya di Indonesia. Dan selain juga di sini saya menjadi peneliti juga ya di asisten dosen juga seperti Pak Irwan yang membantu proyeknya dosen gitu Ah, ya. luar biasa nih. Nah itu sih. Bahasa Arab berarti ya, bahasa Arab ya. Halas, halas, halas. Nah untuk bahasanya itu karena saya masuknya di sains, jadi bahasanya bahasa Inggris Pak untuk Oh, komunikasi dengan dosen oke. perkuliahan. Namun kalau untuk sehari-hari memakai bahasa Arab Jadi dulu gitu waktu sih. maaf nih ya, kita kembali lagi ke Ya, pertanyaannya. Jadi mendapatkan informasinya yang pertama itu dari apa? Dari sering baca koran atau apa gitu ya? sering baca, Pak. Oh, Sering baca ya. baca dan searching di internet. Searching Pakai ya. Google aja Oh, gitu. Google aja. Jangan Iya. lihat di Iya. ini ya, di TikTok ya. Iya. Enggak. Dulu belum ada, Pak, TikTok. Belum ada ya. Jadi yang Iya, lebih belum lebih ada. lebih lebih apa namanya? Lebih lebih fix itu atau lebih lebih apa namanya? Lebih confirm itu di Google ya. Di Eh, Google dan menuju Google. ke website utama kampusnya. Ke website sama kampus. Nah, itu mungkin jadi Iya. catatan ya buat teman-teman. Jadi Iya. jangan langsung begitu ada informasi di TikTok di apa dikejar gitu ternyata ujung-ujungnya ngumpulin orang dan segala macam akhirnya ke luar negeri enggak Iya. gitu kan, tapi hanya mendapatkan buku aja dan itu pun e-book gitu ya dan harus dibayar lagi. Iya. Nah, ini Betul. salah satu tip dari Mas Zakaria untuk bisa mendapatkan beasiswa yang betul-betul real ya, betul-betul real beasiswa yang cari di Google yang mengarah kepada kampus ya, ke web utama dari kampusnya tersebut gitu ya. Oke, dan kalau bisa tadi apalagi kalau ada coba kejar kalau ada kakak kelas ataupun kenalan yang memang sudah ada di kampus tersebut gitu ya. Cuman sayangnya di Saudi belum ada ya.
Nah, ini insya Allah baru pertama sih, Pak. Waduh, jadi ini benar-benar jejak awal ya. Mudah-mudahan nanti Iya. adik-adiknya di UB atau dimanapun bisa nyusul Mas Zakaria nih. Nanti dikumpulin aja nanti siapa yang mau apa namanya seperti Mas Zakaria ya untuk mengikuti bisa di kampus internasional, terutama di King Saudi ya. Di sana sehat ya, sehat-sehat di sana ya, makannya daging Alhamdulillah. terus ya. Makan daging sama madu, bahasa Arab dan Iya. segala macam, waduh luar biasa. Berkah kalau di sana insya Iya. Allah. Sudah Amin, hajian amin. sekarang? Udah haji belum? Ini tahun ini insya Allah, Pak. Oh, Masya Mudah-mudahan. Allah, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Irwan, Mas Zakaria. Kita lanjut ya, kita bongkar lagi. Ini teman-teman silakan dicatat kalau sesi tadi bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu belum semuanya tergali. Silakan nanti dicatat teman-teman pertanyaannya nanti di ujung aja ya. Ini kita ke pertanyaan berikutnya nih ke Mas Irwan sama Mas Zakaria. Saya tanya Mas Irwan dulu deh. Tadi sempat disinggung ada beberapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nih harapannya sih dokumen itu tidak susah-susah ya yang harus kita siapkan. Nih Mas Irwan, kalau boleh tahu nih ya, yang untuk pertama, kalau Mas Irwan kan memang ini kalau bahasanya tuh kalau mobil tuh hibrid ya, 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar gitu ya. Nah ini dari awal ketika di Indonesia dokumennya apa aja dan ketika sudah dinyatakan harus berangkat ke luar negeri gitu ya, ke Taiwan ya waktu itu ya, itu dokumennya seperti apa? Jadi dokumen waktu awal ngambil beasiswa itu seperti apa aja? Silakan Mas Irwan. Oke, terima kasih Kang Arul. Yap. Untuk semua beasiswa hampir semua sama. Semua Hmm. sama dokumennya. Enggak jauh berbeda lah kalau untuk administrasi ya, sistem administrasinya hampir sama. Dan ini yang mungkin perlu saya tekankan itu IELTS, Oke, TOEFL, TOEFL TOEFL ya. IELTS. Iya, banyak adik-adik mahasiswa itu setelah melihat requirement untuk dapat beasiswa itu, mereka nggak jadi daftar gara-gara TOEFL. Oke. TOEFL. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan jalan-jalan gratis, ya, dapat uang saku, kuliah gratis lewat jalur beasiswa itu, yang semuanya artinya privilege-nya cukup banyak itu, kita harus berusaha maksimal. Karena tidak ada sesuatu yang gratis itu mudah. Karena kalau mudah, banyak yang dapat. Ya, jadi saya selalu tekankan juga ke semua mahasiswa saya supaya persiapkan sejak dini kemampuan berbahasa Inggris itu, kemampuan berbahasa asing terutama TOEFL IELTS itu. Minimal skornya 6 atau 6,5. Ya, IELTS ya. semua begitu itu Kang Arul. Termasuk kemarin di Max itu juga 6,5 requirement-nya. Yang Membuso Jepang yang saya ikut itu 6,5. 6,5 ya. 6,5 IELTS-nya, kemudian dokumen-dokumen yang lain ya, kalau dokumen-dokumen yang lain itu tentang IC, tentang bagaimana kita menjelaskan diri kita selama kita kuliah. Nah ini yang harus dijelaskan kalau waktu saya menulis IC itu apa kegiatan non akademik sama kegiatan akademik kita yang berhubungan dengan program studi yang kita ambil. Wah, ini luar biasa nih, betul. Ini harus ada trik-trik khusus berarti di situ ya, bagaimana supaya mengkerucut pada sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukan hanya keinginan kita, tapi keinginan kampusnya seperti apa kita harus menuliskan di situ ya. Wah, betul sekali Kang Arul. Betul sekali. Jadi, iya betul. Betul sekali Kang Arul. Jadi apa saja kegiatan akademik yang berhubungan dengan program studi kita, yang mensupport soft skill kita. Kemudian juga ini Kang Arul, kita harus menyampaikan, menuliskan apa impact-nya. Impact-nya. Nanti setelah lulus saya mau kemana gitu. Jadi kita harus future plan. Future plan-nya tuh harus jelas. Gitu Kang Arul. Dan biasanya kalau apa namanya future plan kita kurang bagus, nggak susah kita diterima Kang Arul. Jadi kita di ISEI itu ada semacam riwayat kita dan next future kita, plan kita seperti apa ke depan gitu ya. Betul sekali Kang Arul. Jadi kita harus menjadi istilahnya itu future leader, pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Iya, karena mereka yang pemberi beasiswa itu harapannya orang yang diberi beasiswa ini bisa bermanfaat. Ya, jangan sia-sia dia kan dia sudah keluarkan apa namanya effort ya ataupun materi ya seperti pemberian buat uang saku dan segala pembebasan apa namanya uang sekolah kampus segala macam. Itu harus mendidik orang dan nanti ke depannya menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Iya, jadi top leader lah di masa depan. Top leader di masa depan ya, Masya Allah. Ya udah. Itu yang diharapkan dari beasiswa.
Iya, Kang Jadi Arul. jadi luar biasa nih apa namanya yang harus dibuat itu tadi dokumennya mungkin kalau kalau standar-standar aja ya identitas segala macam tapi mungkin tadi ada tambahan apa TOEFL atau IELTS ya. IELTS, IELTS IELTS-nya. ya, Dan IELTS-nya harus masuk. CV-nya juga, Kang Arul, Ya, CV-nya itu juga disesuaikan, dipilih-pilih, jangan semua dimasukkan. oke. Jadi, Harus yang jadi inline dengan apa yang kita daftar ya. ya betul. Jadi Hmm. dipilih saja. Artinya kalau misalnya terlalu banyak kegiatannya ya pilih aja yang sesuai gitu. Jangan terlalu Oh, banyak juga gitu kalau iya iya. CV-nya. Jadi Iya singkat tapi rasa-rasanya. informatif gitu. Betul, betul. Rasa-rasanya nanti harus ada nih kalau teman-teman yang memang berminat nih harus ada bimbingan khusus nih nanti dari Mas Irwan nih. Mudah-mudahan lah nanti nggak ada masalah kan nanti Mas Irwan kalau misalkan dari teman-teman di sini atau nanti next ada lagi yang mau ini dimasukin di dalam kelompok Mas Irwan dan itu nanti menjadi bimbingan Mas Irwan untuk bagaimana sih mendapatkan beasiswa gitu ya. Ya Mudah-mudahan boleh Kang Adam. Boleh. nanti kita coba akan kelola itu. Mudah-mudahan nanti ini menjadi wasilah kita lah menjadi banyak manfaatnya. Ya, mudah-mudahan nanti ini juga bisa menjadi wasilah untuk info apapun lah di situ ya pada teman-teman. Oke Terima Kang kasih Arul. Mas Irwan. Kalau Mas Irwan tadi sudah menyampaikan secara ini ya, secara garis besar ya mengenai dokumennya ya. Tapi yang jelas di sini saya ingin tanya Mas Zakaria nih. Kalau Mas Zakaria ini agak detail nih ya, agak detail nih ya. Karena Mas Zakaria Ya, peneliti utama nih kayaknya nih. Apa namanya thinkingnya deep thinking gitu ya. Kalau Mas Irwan, saya ketemu Mas Irwan zaman dulu, Masya Allah itu yang penting apa yang disampaikan oleh baik senior, baik dosen, ikuti, insya Allah akan menjadi suatu kebaikan ya. Tapi dia pilih-pilih yang benar-benar baik yang dijalankan. Alhamdulillah nih Mas Irwan sekarang nih. Luar biasa saya senang sekali melihat Mas Irwan. Mas Zakaria, ini pertanyaannya masih seputar dokumen nih, masih seputar dokumen ya. Kalau ya, Mas Zakaria untuk yang dokumen ini kan memang hubungannya mungkin tadi lebih ke kalau tadi paket-paketnya apa saja ya. Tapi kalau Mas Irwan, Mas Zakaria, saya ingin gali ataupun teman-teman juga ingin mendengar kira-kira selain IELTS itu seperti apa. Terus bagaimana sih supaya kita dapat IELTS-nya dapat bagus, terus juga hal-hal lain yang apa namanya yang tadi berhubungan dengan dokumen tadi harus bisa sesuai. Itu gimana sih tips and triknya supaya supaya kita lebih kemampuan untuk bisa membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melamar ke kampus yang dituju itu seperti apa sih tip and triknya? Silakan Mas Zakaria. baik, baik, Pak. Jadi sebetulnya untuk jenjang S2 itu kita terbagi dua. Ada yang mau praktikal, ada Hmm. yang mau research. Nah, ini tergantung kebutuhan, karena kan jenjang S2 itu kan kebutuhan. Dan itu Hmm. sangat berpengaruh terhadap dokumen yang Oh, oke. dituju, Hmm. requirement-nya. Jadi kalau untuk praktikal, biasanya memang yang sudah berkecimpung di dunia profesional, Hmm. lebih dari 5 tahun bekerja di Mohon maaf, oil and artinya gas dan sudah sebagainya. sudah berjalan pekerjaannya ya, Iya, sudah aktif sudah berjalan. bekerja ya, sudah aktif bekerja. Iya. Oke, ya Nah, paham. kalau tipe seperti ini, dia tidak butuh Pak tentang tesis. Hmm, Jadi hanya penguatan tentang skill dan knowledge. Nah, jadi dokumennya kalau secara administratif itu hampir sama. Semuanya sama. Ijazah, transkrip paspor, hmm, itu wajib sama hmm, IELTS. Nah, yang membedakan adalah non-administratif. Nah, non-administratif itu apa? Kalau untuk coursework hanya butuh tiga sih sebetulnya. hmm, CV, recommendation letter, hmm, sama motivation letter. Hanya tiga itu. hmm, Cuman kita klasifikasi lagi nanti. Tiap negara tujuan, tiap beasiswa itu beda. Nah, nanti hmm, pos-posnya itu nanti kita sesuaikan. Ada yang oke. memang beasiswa itu tanpa membutuhkan surat rekomendasi, itu ada, dan itu coursework. Ada Hmm, juga yang membutuhkan tiga-tiganya, ada yang motivation letternya ada pertanyaan-pertanyaan di portal application. oke. Nah, jadi itu yang di-customize. Nah, tipsnya adalah kalau untuk IELTS, ya itu harus belajar sih. Kalau saya dulu, Hmm. untuk meningkatkan skor ke-7, saya butuh waktu 1 tahun dulu. Karena saya Oh. memang basicnya nol. Hmm, Lebih saya itu nol, Pak. Jadi hmm, waktu tes pertama itu sekitar 5 IELTS. ya, Tapi karena saya memang effortnya tinggi ya, jadi saya ya, kejar itu hmm, sampai skor 7. Masya Itu Allah. membutuhkan 1 tahun dengan
tiap hari harus mendengarkan podcast, Ya. latihan, cara mengerjakannya, menambah vocab, dan sebagainya. Itu untuk Itu tipsnya mohon IELTS. maaf, kursus atau Ya, memang otodidak? pertama kursus, Hmm. kemudian diimbangi dengan otodidak, karena waktu itu COVID Oke. ya, jadi Oh, online terus. banyak ya sekarang media-media Gitu. belajar sebetulnya banyak asal mau ya sebetulnya ya. Betul, Oke, oke. betul. Cuman kalau kalau belajar yang lewat YouTube, ini yang menilai kita siapa Hmm. ini? Sekarang pakai AI kan ada, Pak. Mungkin Nah, bisa pakai tuh, AI. bisa gunakan Iya, tuh ya. Mantap iya, deh. Jadi nggak perlu bayar kursus lah kalau sekarang ya. iya. Jadi itu untuk yang praktikal. Tapi Ya, kalau oke. untuk yang research, bagi yang memang pengen ke arah peneliti, dosen, itu Hmm. ambilnya master by research. Lebih Hmm. tepatnya, ada satu dokumen tambahan yaitu research proposal, Hmm. yang itu harus dipersiapkan. Nah, research proposal kita harus mencari supervisor yang kira-kira mampu untuk membimbing kita. Hmm. Dan itu lebih baik sih bagi orang yang memang berkecimpung di dunia penelitian atau dunia publikasi atau riset ya, Ya, dunia pendidikan. jurnal Jadi segala macam memang ya. lebih ke arah, Orang iya, senang nulis ya. betul. Ya. Jadi untuk tips triknya nanti kita bahas di sesi lain. Mas Zakaria nanti boleh juga kan kayak Mas Irwan kalau nanti ada teman-teman yang memang mau dibimbing nanti ya. Jangan jangan pelit berbagi Ya, ilmu lah ya. boleh. Mudah-mudahan bisa menjadi Boleh lah. jariah kita lah ya, insya Allah. Iya, baik, baik. Oke, luar biasa tuh. Silakan teman-teman kalau ada sesuatu yang belum tersampaikan atau memang mau digali, silakan dicatat aja di pertanyaannya. Nanti di akhir sesi bisa kita tanyakan ulang ya ke teman-teman. Baik, terima kasih nih Mas Irwan, Mas Zakaria. Kita masuk ke sesi ini, sesi yang memang sebetulnya yang sesi pertanyaan ini apa namanya ya? Tadi sebetulnya tadi Mas Zakaria sudah sampaikan bahwa mental itu harus dibangun di awal gitu ya. Kalau kita bilang tuh sudah kekeh gitu ya, sudah bulat tekadnya bahkan sebelum akhir semester itu di awal semester ketika masuk kuliah, wah aku harus bisa kuliah luar negeri itu juga harus dipupuk mungkin ya dan tidak hanya dibiarkan dipupuk terus juga dikejar dan segala macam. Tapi intinya saya nggak tahu nih ya teman-teman ini terutama mungkin perjuangannya seperti apa sih dulu? Apakah pernah ngelamar ke satu university yang A, terus ketika S2 ya, ternyata gagal dan segala macam. Atau tiba-tiba lolos gitu aja dipermudah gitu kan. Tapi intinya kan di situ butuh namanya mental sama mindset ya dari teman-teman yang harus dikuatkan di dalam diri teman-teman ini. Ini saya mau tanya Mas Irwan dulu aja deh, yang seniornya dari Mas Zakaria nih. Mas Irwan, pernah nggak ketika ngelamar yang pertama, mungkin saya nggak tahu apakah itu the first lamaran ya waktu yang di Taiwan itu atau yang lain dulu. Pernah nggak artinya ketika ngelamar terus ataupun apapun itulah pekerjaan ataupun juga mungkin itu salah satunya melamar untuk beasiswa itu ditolak. Terus bagaimana supaya semangat itu tetap terjaga di dalam diri Mas Irwan? Oke, terima kasih Kang Arul. Siap. Untuk beasiswa pertama kali untuk yang S3 yang ke Jepang ke Tohoku University itu pertama saya gagal. Saya gagalnya itu pas Oh. tes tulis. Kalau administratif saya lolos, Hmm. tapi pas tes tulis saya gagal. Oke. Saya gagal, kemudian itu saya jadikan pembelajaran, soalnya susah-susah Kang Arul tes Ya. tulisnya itu. Soal Olimpiade internasional itu semua soal keluar. Masya Allah, susah sekali itu. Tapi Jadi nggak tulisannya nggak pakai apa katakan apa kayak apa katakanlah hiragana, katakan bukan. kira-kira Hajime Maste Watashi wa gitu kan Irwan Deska gitu ya. Iya Kang. Agak berat tes tulisnya yang membusu itu. Jadi saya pastikan saya coba lagi tahun depan gitu. Oke. Jadi 1 tahun itu saya gunakan untuk persiapan sekaligus Hmm. saya apply ke Perancis. Apply ke Oh, Perancis. sempat ya apply Ya Perancis. kebetulan waktu itu disarankan sama Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, beliau ada kenalan di Perancis di Paris Tech dan di sana saya apply, saya keterima dapat dari Pertamina Foundation dulu untuk berangkat ke Perancis. Nah, dari sana dari Perancis saya siapkan sambil persiapan untuk play membusuh yang Tohoku itu gitu. Jadi saya membusuh Tohoku itu dari Perancis dulu itu, dari Oh, Paris dan tesnya juga dari Paris. Saya tes tulisnya di Paris 24 jam tidak tidur. Saya benar-benar sudah siapkan itu, saya sudah paham bagaimana model soalnya. Jadi alhamdulillah
setelah persiapan selama 1 tahun itu tes tulis itu akhirnya lolos juga Kang Arul. Oke. Jadi poin yang saya tangkap di situ itu adalah sebenarnya adalah sebesar apa keinginan kita, harapan kita yang dibarengi dengan usaha yang besar. Masya Artinya Allah. kalau kita tahu temboknya keras, tinggi, kita harus persiapan yang tinggi juga. Jadi jangan menyerah. Tuh. Jadi kalau kita sudah tinggi, tembok yang akan kita lalui, yang akan kita loncati, jangan menyerah, tapi berusaha untuk menyesuaikan atau berusaha untuk bisa menggapainya. Kalau tidak terlalu tinggi, pakai tangga, pakai Wes, batu Masya loncatan. Allah. Ya, pakai batu loncatan, cari yang lebih mudah dulu sebagai batu loncatan gitu, sehingga nanti kita bisa sampai di puncak yang tinggi itu. Jadi jangan pernah menyerah dan pasti ada jalan kalau kita punya kemauan dan doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sih itu sih. Masya Allah, luar biasa ya. Iya Kang Arul. Oke, ini teman-teman masih bersama kita semua ya. Saya cek dulu nih. Alhamdulillah nih, nggak kabur dulu aja nih, pada lengkap ya. Ini, oke. Sekarang tadi sudah kita dengarkan ya dari Mas Irwan seperti apa. Mas Irwan sudah menyampaikan beberapa apa namanya ya, bagaimana cara supaya rasa semangat itu tetap ada di dalam dada gitu ya. Ya, salah satunya kita memikirkan ketika gagal di satu tempat, oh berarti ini lebih tinggi nih, kita harus lebih tinggi lagi daripada yang ingin kita capai. Artinya gunakan lagi tangga, gunakan lagi dan segala macam lah untuk bisa meningkatkan capability kita ya, seperti itu. Luar biasa Mas Irwan, terima kasih, dan jangan lupa doa katanya terakhirnya ya. Dan pasrah sama Allah ya. Insya Allah kalau kita mau manjada wajada katanya ya, siapa yang memang bersungguh-sungguh maka akan dia dapatkan apa yang dia mau gitu. Insya Allah seperti itu. Ini selanjutnya nih Mas Zakaria nih. Mas Zakaria Iya, sekarang kan sedang studi di luar negeri, terutama Arab ya. Ya, iya, kita kalau mungkin yang kita sering pelajari bersama, karena yang sering muncul di televisi ataupun di apa namanya, yang kita ketahui itu kehidupan Eropa, kehidupan Amerika ya. Bahasanya juga bahasa yang ya bukan sehari-hari, tapi kita cukup bisa mempelajari ya, istilahnya bahasa Inggris segala macam. Dan juga culture ya, culture yang sering kita lihat terbuka segala macam, dalam arti sering kita lihat lah ya. Kalau di Arab ini kan culture-nya juga tertutup, bahasanya juga beda dengan kita. Itu bagaimana sih istilahnya kan, tentunya saya nggak tahu ya, tapi kalau kalau sebagai orang awam pastinya agak gemeter gitu. Aduh, saya mau ke negeri Arab nih gitu ya, dan bukan bukan mau wisata umroh gitu kan, ataupun mau wisata religi lainnya, ataupun mau betul-betul ibadah haji yang cuman temporary berapa bulan gitu ya, ataupun beberapa puluh hari, tapi ini sekian tahun gitu ya. Itu kira-kira tantangan, atau tantangan itu pasti dihadapi lah. Mental seperti apa sih yang harus disiapkan oleh Mas Zakaria menghadapi tantangan-tantangan tadi, baik bahasa, culture, juga akademiknya seperti apa di sana, kan agak berbeda mungkin cara belajar dan segala macam. Silakan Mas Zakaria. baik. Jadi waktu saya ke sini sebetulnya tidak terlalu kaget ya, karena saya tinggal di Riyadh yang notabene ibu kota gitu ya. Dan Oke. sekarang Saudi Arabia itu udah terbuka ke semua kalangan. Jadi bahasanya pun bahasa internasional, Oh. di bahasa Inggris betul. Untuk di kota Riyadh, karena kan kota metropolitan ya, di Hmm. ibu kota. Nah, terkait dengan tantangan lain, mungkin waktu awal-awal saya adaptasinya dengan cuaca, karena di situ ekstrim. Oh iya, betul Nah, betul. ekstrim banget. Kalau sedang musim, hanya ada dua musim, musim panas sama musim dingin. Kalau sedang musim panas, itu bisa sampai hampir 50 derajat. Tapi kalau sedang musim dingin, itu sekitar 2 derajat kemarin. Jadi sangat, Masya betapa Allah. range-nya itu sangat Ekstrim ya, ekstrim tinggi, sekali ya. ekstrim. Hmm. Betul. Nah, awal-awal sempat agak sakit, Wak. Cuman karena tubuh kita sudah mulai adaptasi, jadi ya Hmm. berangsur-angsur bisa membaik. Jadi kalau terkait dengan sistem pendidikan, karena di sini sistem pendidikannya untuk jenjang S2 itu mahasiswanya lebih sedikit ya kalau di kampus saya, terutama di jurusan saya. Jadi enak langsung ngejar dengan profesor. Jadi kayak langsung masuk ke ruangannya, satu atau dua orang,
kita diajarin lebih private gitu ya. Ya. Dan perkuliahannya pun nggak tiap hari sih, karena 1 minggu biasanya 3 kali ya. 1 kali pertemuan sekitar 1,5 jam. Setelah itu lebih banyak tentang nulis, disuruh nulis dan ada tugas-tugasnya sih. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih nggak terlalu perbedaannya tidak terlalu mencolok ya. Mungkin lebih ke arah perbedaan culture, makanan maupun dari sistem eh, apa namanya cuaca itu Ya. yang menjadi perbedaannya. Itu sih. Oke, Mas. Ya, tadi nggak kepikiran ya, lebih ke faktor weather ya, cuaca ya, yang Iya, memang sangat berbeda dengan Indonesia kalau di sana. betul. Luar biasa sekali nih, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau misalkan eh apa namanya kayak itu kan lingkungan kampus mungkin ya bahasanya mungkin bahasa Inggris dan segala macam. Tapi kalau di luar kampus seperti apa? Bersosialisasinya atau tinggalnya memang di lingkungan kampus atau seperti apa di sana? Waktu tahun pertama saya tinggal di lingkungan kampus, Pak, karena saya sendiri berangkat. Kemudian karena saya berkeluarga, jadi pulang dan alhamdulillah bisa membawa anak dan istri tinggal di Riyadh. Oh, Masya Allah. Jadi tinggalnya di luar kampus. Tinggal di luar Kita kampus. sewa, iya, kita sewa rumah di luar kampus. Hmm. Dan lingkungannya pun kebetulan ya alhamdulillah saya cari lingkungan yang dekat kampus ya. Jadi satu gedung itu orang Indonesia semua gitu. Karena di sini banyak orang pendatang sih, Pak. Terutama orang India, Pakistan, Bangladesh itu banyak. Hmm. Kalau komunikasi sih rata-rata pakai bahasa Arab yang percakapan biasa Cakapan aja. ya. Aiwah, Iya, aiwah gitu ya. Yang saya dengar tuh hanya aiwah sama syukron aja yang saya gitu. betul. Pokoknya ketemu orang bilang apa syukron. Tapi jangan Betul, jangan dia ngomong Arab kita aminin terus ya. betul. Dia lagi nawar harga kita amin-aminkan gitu ya. Nah, seperti. Iya. Tapi berarti belajar bahasa Arab juga berarti ya ketika ke sana ya atau memang apa ngikuti aja, ngikuti ngikuti apa namanya? Ngikuti ketika di sana gitu ya. Artinya learning by doing gitu. Iya, saya learning by doing sih, Pak. Karena Oh, tidak untuk ada bahasa Arab waktu sih tidak ada untuk waktu ya. kursus ya, Hmm. kursus secara intensif. Udah lancar sekarang, bahasa udah lancar bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Luar biasa ya Iya. tantangan. Tapi untuk yang kayak budaya di Arab Saudi Hmm, itu betul. sama nggak dengan apa yang kita bayangkan kan tertutup segala macam. Itu ketika dilihat seperti apa gitu kan kan ada beberapa yang ya katakanlah menjadi eh, ada kisos lah segala macam. Jadi agak-agak ngeri gitu ya ketika memutuskan untuk berada lama-lama di Arab Saudi. Itu seperti apa sih sebetulnya di sana itu? Sebenarnya kalau budaya sih mereka memang lebih tertutup, Pak ya, terkait Oke. dengan sosialisasi. Jadi ya seperlunya aja ketika jadi profesional ketika di kampus, ya di kampus, kemudian di luar. Nah, terkait dengan eh, apa ya kebiasaan orang Saudi itu Hmm. keluarnya biasanya lebih enak pas malam sih. Oke. Jadi kalau musim panas itu pas malam. Jadi di Hmm. sini mall-mall itu tutupnya jam 1, jam 2 gitu. Karena orang Saudi baru keluar jam 10 gitu. Jam 10 malam. Iya, jadi jam 10 itu masih ramai di sini Jadi buka jam 10 malam sampai pagi gitu ya. pagi biasanya. Jadi siangnya tutup malah Iya, ketika weathernya karena lagi panas. panas-panasnya ya. Iya, lagi musim panas sekarang juga. Berarti dia tidur habis subuh berarti ya. Nah, saya kurang tahu, Pak. Itu Hmm. Tapi yang kebiasaannya. lucunya mereka tidur habis subuh tapi kaya raya ya. Padahal mau kita selama ini habis tidur habis subuh gitu kan terus tidur itu katanya ngurangi rezeki. Tapi orang Arab kaya-kaya ya habis subuhan tidur. Karena sistemnya kerajaan, Pak. Jadi udah dijamin Oh, udah gitu. dijamin ya, masya Allah. Iya, sama raja. Jadi Hmm. dijamin ya. Pendatang pun sama. Perlakuan pendatang ya kayak Mas Zakaria ini kan orang Indonesia itu tetap ada jaminan kayak kalau di kita kan ada BPJS segala macam itu satu keluarga dapat jaminan dari sana. Alhamdulillah sama, Oh, sama. masya Allah luar Dapat biasa ya. dari Wah nih sponsornya. Iya. dari sponsornya langsung dapat seperti itu ya. Mm-mm. Oh, masya Allah luar Betul. biasa. Ah, ini teman-teman nih. Nanti mudah-mudahan nih Mas Sud bisa dibantu bikin Google Form nanti ditaruh di chat teman-teman yang mau bimbingan apa namanya bimbingan belajar nanti lanjutan
Mohon bantuannya Pak Sud. Bisa ditaruh di kolom chat nanti supaya teman-teman bisa ngisi. Luar biasa sekali ya. Jadi keistimewaan-keistimewaan yang bisa diraih dari mendapatkan beasiswa, dan juga jangan khawatir gitu ya. Artinya ketika sudah berada di sana, mungkin yang awal-awalnya takut segala macam, tapi ketika sudah di sana ternyata banyak kemudahan ya yang didapatkan gitu. Salah satu malah privilege khusus tuh tadi Mas Zakaria sampaikan, bahkan keluarga bisa diboyong ke sana ketika menghadapi masa-masa perkuliahan ya, dan di sana sudah ada jaminan-jaminan untuk kehidupan yang baik di sana ya oleh pemerintahan Arab Saudi. Baik, kita nanti saya satu sesi lagi ya, satu pertanyaan lagi nanti setelah ini nanti teman-teman yang lain nih ada, alhamdulillah nih ada sekitar 48 ya atau 50 orang yang gabung. Silakan nanti kalau ada yang mau tanya di awal mungkin kita coba yang mau ngobrol langsung boleh kita akan tampilkan, atau menuliskan di kolom chat ya. Nanti silakan aja disiapkan. Nanti silakan, atau sambil memikirkan sambil silakan nuliskan di kolom chat, karena saya hanya ada satu lagi pertanyaan buat teman-teman. Selebihnya nanti teman-teman yang hadir di sini boleh mencantumkan, atau nanti kita kasih waktu untuk teman-teman bisa langsung bertanya. Satu lagi pertanyaan dari kita yang sudah disiapkan sama panitia nih. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke giroh ya, ataupun bisa menjadi penyemangat, ataupun hal-hal yang memang menjadi seru gitu ya, yang kita bisa dapatkan ketika teman-teman menyampaikan cerita-cerita khusus ya, ketika melamar beasiswa, ataupun semasa kuliah, ataupun selesai kuliah. Ini saya tanya Mas Irwan dulu nih ya, senior ini ya, yang seniornya Mas Zakaria nih. Mas Irwan, bisa nggak ceritakan pengalaman yang paling unik ya, ataupun kesulitan apa sih yang dihadapi pada saat pengajuan beasiswa, ataupun saat studi, maupun setelah lulus dari luar negeri gitu ya. Takutnya nanti setelah lulus dari luar negeri, ini lulusan luar negeri nih katanya kan, jadi mau bekerja agak susah atau segala macam. Mohon diceritakan nih mulai mulai pengajuan selama kuliah ataupun setelah lulus gitu ya. Kira-kira hal unik apa yang dihadapi atau tantangan apa sih yang dihadapi? Monggo Mas Irwan. Oke, terima kasih Kang Arul. Untuk dulu kalau pengalaman saya yang ini yang ke Jepang ya Kang Arul, yang agak berat ini, yang agak berat karena saingannya banyak. Karena kan untuk dokter, program dokter yang di Tohoku University itu hanya 3 yang diterima seluruh dunia itu Kang Arul. Oh, Masya Allah. Tiga seat, kemudian yang master 8. Nah, jadi agak kompetitif sekali gitu. Nah, di situ dokumen-dokumen yang kita isi juga cukup banyak ya, termasuk seperti yang disampaikan oleh Pak Zakaria tadi, proposalnya, kemudian surat rekomendasinya, kemudian isi sendiri ya, motivation letternya. Nah, untuk proposal ini Kang Arul, kita harus belajar nulis email yang baik dan ke profesor. Jadi sebelum waktu proses apply beasiswa itu kita harus cari istilahnya prospective supervisor. Jadi kita harus buka link website universitas yang kita apply. Saya apply kan Tohoku. Kemudian saya cari profesornya, kira-kira mana nih yang menarik, yang saya interest bidangnya gitu. Nah, akhirnya saya lihat di sana kayaknya geologi menarik nih, biar interpretasi geofisika kita ini masuk gitu kan. Akhirnya saya nggak ngambil geofisika, saya ngambil malah geologi gitu. Kemudian geologi yang saya ambil. Kemudian di sana saya hubungi profesornya untuk proposal risetnya sekiranya nanti masuk di programnya beasiswa ini gitu. Jadi waktu email pertama itu ya saya sampaikan bahwa saya ada niat mau apply beasiswa Max di Tohoku University, kemudian rencana riset saya ini saya sangat tertarik dengan lab Anda gitu ya. Saya sudah membaca semua jurnal-jurnal penelitian Anda, itu sudah saya baca. Boleh saya kirim sok kenal aja ya, sok kenal, sok akrab ya. Iya kan. Jadi untuk menunjukkan ketertarikan kita itu kita baca riset-riset mereka kan. Biar ini anak ini serius gitu. Ya, anak ini serius artinya mau masuk lab saya, mau masuk serius kuliah gitu. Serius mau belajar gitu. Kalau misalnya tiba-tiba email tanpa bingung mau ngapain, nggak akan direspon itu biasanya sama senseinya gitu. Nggak direspon. Jadi
mereka juga hemat tenaga, Kang Arul. Ya, Mereka betul. nggak semua Mungkin email harus numpuk ya, dia dibalas juga kan. banyak mahasiswanya yang sudah aktif yang dia harus urus ya. Iya, betul Kang Jadi Arul. harus Jadi email unik dan email yang memang mengangkat apa namanya kedekatan dengan dia ya, istilahnya ya. iya, membangun chemistry lah dengan profesor Chemistry, kita. betul, Ya, betul, betul, chemistry itu betul. perlu dibangun, dan kalau bisa nanti adik-adik itu perlu belajar nulis email yang bagus. Oh, Ya. Kalau bisa nggak apa-apa pakai chat GPT atau AI, Cloud gitu hmm, ya. Tapi bahasanya jangan kelihatan seperti AI gitu. ya kaku Ya, ya, jangan kaku aku ya. gitu. Promptnya Hmm, mungkin dirubah, diedit sesuai dengan yang kita inginkan hmm, gitu ya. hmm, Kita betul, betul, artinya betul. kalau GPT itu bisa membantu pilihan bahasa, kosakata yang baik dan benar ya. Hmm, Tapi idenya dari kita gitu. Nah idenya itu dari Kang Arul. kita. Hmm, Ya, jadi kesulitan saya itu dulu memang kalau kalau masalah administratif saya alhamdulillah nggak ada Kang Arul, karena memang saya sudah siap, karena untuk bahasa Inggris itu saya sudah sering pakai bahasa Inggris dulu waktu hmm, mahasiswa kan. hmm. Kebetulan kan dulu aktif di APG kan. Jadi Oke. sudah lumayan bagus. Nah, kemudian yang sulit itu tesnya Kang Arul. Kalau beasiswa Jepang itu tes tulis. Semua beasiswa Jepang itu yang G2G, government to government, yang di tesnya di konsulat, kalau di Surabaya itu ada di Surabaya tesnya G2G. Kalau yang university U to U, university to university itu tesnya dari universitasnya yang ngetes, tes tulis sama interviewnya. Kalau yang Max sama-sama beasiswa Max tapi programnya berbeda. Kalau yang Jepang ada yang G2G sama U2U. Kalau Hmm. G2G tesnya itu di konsulat Jepang atau kedubesnya Jepang di Jakarta. Kalau yang U2U tesnya nanti dari pihak universitas yang ngetes. Jadi ada profesor yang ngetes interview sama tes tulis. Oke. Kita kita dikasih waktu 1 hari, dan itu soalnya susah-susah, dan itu yang perlu kita siapkan Kang Arul. Tapi kalau Hmm. misalnya adik-adik yang masih belum, bahasa Inggrisnya masih belum bagus, usahakan sebelum lulus itu tingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Rata-rata itu yang menjadi eh, membuat kita beragu untuk apply, tidak jadi apply beasiswa karena kita tidak punya sertifikat IELTS itu gitu. Jadi siapkan dari sekarang, mumpung masih semester Ya, 1 atau semester ya, 2 atau betul. sampai nanti lulus sudah siap untuk apply Jadi jangan beasiswa. nunggu lulus dulu ya, kalau bisa dari sekarang sudah supaya tadi ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi yaitu komunikasi segala macam sudah santai, sudah luwes ya. Jadi Iya, dari betul Kang Abang. sebelum lulus itu sudah disiapkan. Jangan udah lulus baru ya salah satunya mungkin ya tidak masalah juga, cuman artinya tidak banyak nguras waktu jadinya setelah lulus itu ya. Betul, biar Di waktu awal tunggunya cepat, nggak waktu terlalu tunggu lama waktunya. cepat ya Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini bagus sekali nih apa namanya arahan dari Mas Irwan nih supaya mempersiapkan lebih awal ya terutama bahasa ya karena ya, keunikannya yaitu nanti yang menentukan itu adalah ketika berbicara dengan ataupun berkomunikasi dengan profesor karena S2 atau S3 beasiswa itu kita harus siapkan dulu kita mau apa di sana gitu ya dan kita harus betul bisa sekali. menceritakan maksud kita melamar di kampus tersebut. Kita sudah membawa judul, kita sudah membawa ide, dan kita sudah membawa harapan ke depan seperti apa gitu. Dan itu harus bisa dilirik oleh profesor atau kampusnya gitu ya. Betul sekali Kang Arul. Oke, Karena paham kalau sekarang. Kang Arul, kalau misalnya profesornya sudah oke, profesor itu akan bantu kita Pak Kang Arul untuk Oh, diloloskan beasiswanya. Dia akan konfirmasi biasanya oke. kalau dia interest sama kita gitu. Rekomendasi, semacam rekomendasi ya? Ya, rekomendasi khusus dari profesor. Dia Oh, secara ini dia akan bantu kita untuk bisa kita diloloskan. Nanti hmm, pas interview kan nanti dia yang masuk sebagai tim interview kita, ya. sama ada 3 dari pemberi beasiswa, Hmm, profesornya yang dari beasiswa, 3 orang dari geologi itu kemarin itu, sama 1 orang dari pemberi beasiswa, 4 orang hmm. yang interview kita. Oke, Masya Jadi Allah. rekomendasi profesor itu poinnya sangat besar, kita diloloskan atau tidak. Jadi kalau Hmm, misalnya adik-adik itu bisa menulis email yang bisa membuat profesor itu interest ke kita, itu sangat bagus, ya, hmm. sangat bagus sekali gitu. Siap, siap, siap. Menarik sekali nih, Mas Irwan. Apa namanya yang menjadi insight tadi ya? Apa namanya yang harus disiapkan? Mas Irwan pernah gagal juga nggak menunggu gitu? Apa namanya kalau 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 cinta sebelah tangan apa? Cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya? Email terus-terusan tapi nggak dibalas-balas ngalamin juga? Alhamdulillah tetap dibalas Kang Arul, karena kita Masya emailnya Allah. itu
Karena Itu ada harus polite itu ya, patungan. sopan segala macam ya. Sopan. Hmm. Dan kita sebelum email itu kita harus tahu dulu kira-kira jawabannya apa ya kalau saya email ini gitu. Oh. Jadi kita harus pikirkan dulu nanti jawabannya gimana gitu. Kalau misalnya email saya seperti ini, jawabannya kira-kira apa. Jadi kita bisa, kalau misalnya jawabannya kurang bagus, saya harus perbaiki nih emailnya gitu. Hmm. Jadi sebelum kita nulis email itu paling tidak kita bisa prediksi jawaban orang yang kita email. Artinya Hmm. biar kita bisa menggunakan bahasa yang benar-benar bagus, Hmm. kemudian benar-benar to the point dan Hmm. berisi gitu. Iya, Nggak kosong emailnya gitu, iya Kang Arul. betul. Paham, paham, Itu paham. jadi Dan jangan terlalu si profesor tuh jadi mikir gitu ya. Kita email tapi dia ya harus mikir gitu ya. Harus mikir terlalu panjang gitu ya. Dia cukup betul sekali bilang, Kang ya Arul. saya tertarik silahkan lanjut gitu aja kan enak ya. Betul Kang Arul. Ya arahkan yang Betul. seperti itu gitu ya. Pertanyaan Iya. ke Bahkan apa? Ke dulu dosen. proposalnya itu dia yang tawarkan Mas Arul. Oh, Jadi oke. jadi Hmm, risetnya dulu itu saya dikasih awal itu di Sulawesi Tenggara. oke. Di Sulawesi Tenggara dia itu area karbonat Hmm. di mana itu? Di mana ya? Yang aspal produk aspal terbesar di Sulawesi Tenggara itu Buton, saya di Buton, di Buton. Buton ya. Ya, Ya. di Buton itu ada Modern Tooth di sana yang menjadi bagian yang menjadi proposal saya itu yang saya pakai gitu. Ah, oke. Yang saya mixkan sama yang di Jepang, satu set di Jepang, jadi dua studi area yang kita pakai gitu untuk proposalnya Hmm. gitu. Jadi dia yang tawarkan juga gitu, kita kita tawarkan proposal kita, nanti mereka akan kasih masukan dan kita akan diberikan topik yang sesuai dengan project mereka gitu, Kang Arul. Hmm. Siap, Jadi siap, kita siap. ketika email itu jangan kosongan kalau bisa. Jadi kalau kita ketika email itu kita sudah punya tawaran proposal juga gitu. Hmm. Jadi saya tertarik bila proposal ini kita lampirkan, istilahnya summary di proposal kita meskipun hanya satu lembar Kang Arul, karena satu lembar proposalnya yang di Tohoku itu cuma satu lembar, jadi nggak perlu berlembar-lembar, kayak abstraknya lah gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi bagaimana gambaran proposal kita hanya satu lembar, kita kirim, nanti mereka akan kasih umpan balik gitu, masukan-masukan untuk proposal penelitian disertasi kita gitu. Iya, 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 iya. Menarik, 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 menarik. Oke, ini sudah padat, udah panjang ya, udah tergali semua dari Mas Irwan. Mungkin ada beberapa hal yang apa dari Mas Zakaria nih, mungkin masih seputar hal-hal yang apa namanya yang menjadi challenging sama hal-hal unik ya selama proses pengajuan dan juga mungkin selama proses perkuliahan. Kira-kira apa sih yang menjadi apa namanya hal-hal yang berkesan nih di Mas Zakaria supaya nanti itu juga bisa apa namanya menjadi keseruan tersendiri lah buat para teman-teman nih yang nanti insya Allah akan mengikuti jejak nih untuk bisa meraih beasiswa ke luar negeri. Mas Zakaria, silakan. Baik, jadi kalau untuk beasiswa, mohon izin Pak Irwan, semua beasiswa itu sebetulnya tidak semuanya cocok dengan pendaftar. Jadi Oh, customize. Ada yang memang beasiswa itu tipenya nyari orang yang ke arah riset. hmm. Ada beasiswa yang tipenya nyari ke profesional. Saya bandingkan nih, satu beasiswa yang nyari profesional Oh, itu yes. adalah Chevening di UK. Itu untuk jenjang S2 dan tidak ada syarat umurnya, tapi minimal jam kerjanya harus 2.800 jam. Nah, itu bagi yang tidak punya itu jangan pernah mencoba mendaftar, karena pasti akan gagal. Nah, satu lagi, seperti yang Pak Irwan tadi jelaskan, Max itu memang cari orang yang berpotensi untuk penelitian, pengennya meneliti, atau punya publikasi, atau punya bidang penelitian lah. Itu bagi yang pengen ke arah penelitian. Jadi, hati-hati, tentukan dari sekarang arahnya itu tujuannya mau apa gitu ya. Kebutuhan S2-nya itu untuk apa. Jadi itu sih sebetulnya. Dari pengalaman-pengalaman saya, ya saya pernah mencoba semua beasiswa. Jadi saya tahu klasifikasi beasiswa ini, oh ternyata memang nyarinya seperti ini. Nyarinya seperti ini. Yang paling general sih LPDP ya. LPDP itu kan Itu semua LPDP. golongan bisa mengcover. Cuman konsekuensinya setelah lulus harus balik. Oh iya betul Nah, betul. Nggak waktu boleh itu lama-lama di sana ya. saya memang cari beasiswa yang tidak ada ikatan. Jadi Hmm. pengennya sih memang tinggal di luar sih Pak. Nah, ini Makanya yang mau cari. kabur ini ya. Harus balik lah.
Makanya kuliahnya juga langsung boyong anak istri nih. Tapi saya lihat Iya, jenggotnya belum tumbuh nih, lama di Arab. iya, Tapi inilah apa, ingat Indonesia ya, jangan lama-lama di sana. iya. Memang kasusnya LPDP ya, seperti itu ya. Kalau Benar. yang apa namanya kayak LOA gitu, belum ya yang LOA-nya itu. Letter of Jadi agreement dari apa? Acceptance ya, letter of acceptance dari profesor. Seperti apa kalau yang di Arab Saudi itu? Cara jadi kalau di mendapatkan Arab Saudi, ya Pak, ya. kalau di Arab Saudi itu untuk sekarang ada 3 klasifikasi kampus S2 dan S3 yang itu dibagi Ah, 3 kementerian. oke. Yang pertama dari beasiswa kampus King Abdullah University KAUS, kalau yang kita Hmm. kenal ya, itu ada dana abadi dari kerajaan. Jadi sistemnya ya kita daftar di portalnya, nanti akan diberikan. Seperti Itu itu memang ya. terpisah. Terpisah ya. Terus ada kalau kampus saya itu masuknya dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Wizarah Pendidikan. Ta'lim. Iya, Hmm. termasuk dari kampus King Abdulaziz University dan juga Iya. di Madinah. Dan terakhir ada Hmm. di Ministry of Energy, yaitu di King Fahd University. Oh. Dan semuanya itu sebenarnya regulasinya sama ya. Hmm. Jadi daftar, kalau untuk yang Ministry of Education, di kampus saya itu hanya berkas. Hmm. Kalau untuk yang Ministry of Energy sama yang di KAUS itu ada interviewnya, ada Oh. tesnya juga. Oke, 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 oke. Iya, paham ya. Jadi, tapi intinya kan ada beberapa beberapa sekarang tuh kalau kita mau mendapatkan kayak LPDP itu harus dapat letter of acceptance dulu ya, atau ngajuin LPDP dulu itu. Oke, jadi gini Pak, kalau beasiswa, jadi kita harus punya fundamental, Hmm. terus 2 hal yang berbeda. Hmm. Ada yang daftar beasiswa dan kampus itu jadi satu. Seperti Oh, di oke. kampus saya di Saudi, Hmm. itu sudah include, udah daftar kampus, udah dapat beasiswanya juga. Oh, berarti itu dari Ada kampusnya yang secara mandiri ya, kampusnya mandiri yang membiayai ya. betul, Hmm. betul. Ada juga yang daftar beasiswanya dulu, kalau sudah lolos nanti baru Dapat. daftar kampusnya. Oke. Nah, contohnya Oh, LPDP yang tanpa LPDP, LOA. ya tanpa Yang LOA. tanpa LOA, itu kan Iya. harus pilih 3 kampus. Itu udah dapat dulu Jadi rekomendasi dari profesor, baru kita daftarin kampusnya pengajuan beasiswa ya. nggak juga sih Pak. Jadi Oh, kejar dulu beasiswanya, kejar dulu beasiswanya, lolos, lolos. baru setelah itu dari LPDP akan diberikan waktu 18 bulan untuk dapatin LOA. LOA itu surat penerimaan Oh, iya kampus. penerimaan kampusnya ya. Oh, baru itu bisa Betul. dapat yang LPDP itu ya. Mm-mm. Iya, iya. Ya memang ada beberapa way ya, atau cara ataupun memang ada strategi ya. Tidak tidak Iya, tidak sama ya. Ada yang memang full betul. beasiswa dari kampusnya mandiri atau kita mau kaitkan dengan dinas di kita di Indonesia ya, dapat dapat beasiswa dari Indonesia. Tapi dengan cara-cara yang mungkin berbeda. Memang ini perlu perlu pembahasan yang mungkin akan panjang lebar kalau misalkan kita Iya, kupas tuntas di iya Pak. sini. Silakan Betul. nanti akan arahkan nih teman-teman yang memang betul-betul mau gitu ya, atau ini juga bisa disebarkan nanti ke teman-teman ini kita ada Google Form presensi di situ ya yang sudah dibuatkan di chat. Itu boleh di-copy aja. Silakan nanti di-share ke teman-teman yang memang mau untuk bimbingan khusus nanti oleh Mas Irwan atau Mas Zakaria untuk cara mendapatkan beasiswa. Tapi tidak akan cepat-cepat. Kita akan pelan-pelan, kita akan susun lagi waktunya dan segala macam. Apakah melalui online atau cukup dengan masuk di grup chat gitu segala macam. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan insight yang lebih nanti supaya kita harapkan teman-teman tidak rugi nih atau kita sudah meluangkan waktu di sini. Mudah-mudahan nanti ini bukan hanya sekedar meramaikan Zoom online kita ya, tapi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya, yang terutama yang memang mau mengambil beasiswa internasional. Silakan nanti presensinya boleh di-share ke teman-teman lain segala macam. Nanti kita akan betul-betul akan kontak lagi nanti yang presensi itu, yang memang mau nanti akan kita kirimkan invitation untuk masuk ke grup bimbingan khusus. Oke, ini dari teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Sudah ada di kolom chat belum? Atau saya buka dulu, saya lihat dulu di ini ya, di apa teman-teman semua yang mau bertanya silakan raise hand.
Atau mungkin dari teman-teman seniornya nih yang ada yang bertanya, atau dari adik-adik yang masih mahasiswa, ada yang bertanya? Ada di kolom chat satu pertanyaan Mas Irul. Ah ya, saya coba baca dulu ya. Harapannya sih ada nih yang muncul nih supaya kita bisa melihat nih adik-adik atau ini nih yang mau bertanya. Atau mungkin nih ada senior kita Mas Irwan yang mau bertanya nih. Sebelum kita masuk ke kolom chat nih. Mas Irwan mau bertanya? Mas Hendra, sorry Mas Hendra. Ya, Assalamualaikum Mas Arul. Waalaikumsalam. Mau di on cam Mas Hendra? Kurang ganteng ini. Lagi di Sulawesi, ini kebetulan kawan kita nih lagi dapat proyek untuk nikel ya, Mas Hendra ya? Iya, pengeboran untuk nikel. Pengeboran untuk nikel di Sulawesi ya? Iya, Morowali, mana geotek. Morowali? Di Sorowako. Morowali. Oh, Sorowako. Udah balik belum? Sorowako, Apa masih iya. di sana? Masih ini. Ya, istirahat dulu karena ada masa jeda dari kontrak ownernya. Oh, kontraknya yang di Cibinong Bogor ya? Di Cibubur konsultannya. Cibubur. Ya, mudah-mudahan bisa. Kota Nanti ya, kalau ke kantornya. Jakarta lagi kabar-kabar ya. Mudah-mudahan bisa ngopi kita di Kopdar ya. Iya, pengen sih ketemu sama Kang Arul. Amin, amin, amin. Insya Allah. Udah 20 tahun kita nggak ketemu ya. 2003 ya. Masya Allah. Silakan Mas Hendra, Iya. kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang kelewat tadi, bisa Mas Hendranya mungkin bisa berangkat nanti ya. Nanti kalau ke Arab Saudi bisa sekalian umroh sama haji tuh. Atau mau ke Amin. Taiwan tuh ketemu artis-artis di sana kan. Nah, Mas Hendra silakan kalau ada yang mau ditanyakan pada sebutkan aja namanya ke Mas Zakaria atau ke Mas Irwan, silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Karena saya habis lulus dari awal itu bekerja di company, itu pengen ngambil S2 tapi belum kesampaian gitu. Kira-kira tapi keinginan untuk S2 di luar negeri itu ada. Sekalian kerja di luar negeri itu tantangan tersendiri buat saya sih kalau ada rezekinya gitu. Minta petunjuk ya dari Mas Irwan dan adik kita di Arab Saudi, kira-kira langkah awalnya dan stepnya itu kayak mana ya gitu ya. Maksudnya kami ini udah enakan di company, sekolah lagi mungkin butuh effort lebih gitu udah keenakan di profession. Ya. Mau sekolah lagi mungkin kayak gimana ya? Di hati ada, tapi semangatnya mungkin masih ke ini, udah di zona nyamannya seperti ini gitu. Tapi keinginan untuk S2 dan bekerja di luar negeri dengan profesi yang sama itu kayaknya luar biasa bagi saya, apalagi dengan cuan yang lumayan di luar gitu. Masya Allah. Mungkin itu aja pertanyaan saya Mas Arul. Kira-kira mudah-mudahan ada solusi nih Bang. Gitu. Siap, Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan yang menarik nih Mas Hendra. Ini kayaknya inline banget sama pertanyaan di chat ya dari Mbak Ririn tuh. Jadi kalau Mbak Ika tadi bilang udah uzur katanya ya. Kayaknya enggak, Mbak Ika masih segar. Buktinya ini masih kuliah terus nih ya. Walaupun di dalam negeri gitu ya kan. S2-nya 2 kali atau 3 kali tuh Mbak Ika tuh. Luar biasa, harus kita contoh tuh semangat Mbak Ika tuh. Nah, pertanyaannya kayaknya inline 4 kali, banget. Mas, 4 kali. Luar biasa. Luar biasa tuh Mbak Ika tuh. Lagi apa namanya? Mencari, nggak tahu mencari jati diri atau mencari apa ini. Luar biasa Mbak Ika. Ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan kaum senior nih yang memang sudah nggak tahu kepala 3 atau kepala 4 ya ini ya. Kalau Mbak Ririn kayaknya masih kepala 3 nih ya. Mungkin kalau Mas Hendra ya udah kepala 4 kayaknya nih. Ini masih memungkinkan nggak, dan
gimana sih naikin girohnya, semangatnya, terus tips triknya gitu ya, yang tadi ada persyaratan yang harus ditempuh segala macam, atau ada nggak ruksoh ya, kalau bahasa Arab ruksoh gitu, untuk yang sudah uzur gitu ya, bisa bisa kuliah di luar negeri. Mangga Mas Irwan sama Mas Zakaria, mau siapa duluan nih? Mas Irwan dulu Oke, kali ya, saya Irwan. silakan Oke, Mas Irwan. oke, oke. Untuk yang saya rasa umur kita nggak jauh berbeda ya, Kang Hendra ya. Jadi Iya, iya. jadi begini, apa namanya? Kalau artinya pendidikan itu katanya seumur hidup. Jadi kalau kita punya kemauan besar, pasti ada jalan. Nah, jadi kalau misalnya Kang Hendra mau studi lagi, kuliah lagi, harus punya tujuan yang jelas. Apakah mau jalan-jalan untuk menikmati hidup bersama keluarga, nanti bisa diboyong juga kan keluarganya kalau bisa dapat beasiswa. Wah, mantap tuh, kayak Mas Zakaria ya, Iya, saya juga kabur dulu dulu kata bawa keluarga juga Kang ke Jepang itu karena beasiswanya besar kan, 23 juta per bulan. Woi, cukup lah ya buat ini ya. Cukup untuk hura-hura lah Kang. Malah ngalahin yang sekarang ya. Jauhnya. Jangan jujur begitu ya, jangan Makanya. jujur begitu ya. Iya, lumayan Pengen besar kerja di luar beasiswanya. negeri sekalian ini. Ya, jadi beasiswanya sangat besar. Kalau yang di Jepang itu 23 juta, 17 juta itu dari apa beasiswa max-nya, kemudian sisanya 5 juta ke 6 juta itu dari profesor. Karena kita sebagai research assistant dikasih juga yang S3 itu. Saya dapatnya itu. Nah, artinya kalau kita punya artinya ada sesuatu yang memotivasi kita sehingga meskipun sesuatu itu berat bisa kita capai. Misalnya yang tadi, wah beasiswanya besar nih daripada gaji saya yang sekarang gitu. Nggak apa-apa, artinya ada yang kita korbankan, kita harus siap meninggalkan kampung halaman untuk mendapatkan cuan yang banyak. Bisa jalan-jalan ke tempat yang indah seperti di Jepang itu kan bagus-bagus tuh buat jalan-jalannya. Iya kayak misalnya bisa lihat sakura, bisa lihat istilahnya modern city yang sangat bagus ya, bisa menikmati Shinkansen yang mungkin di Bima nggak ada tuh Kang Hendra ya. Nggak ada itu Shinkansen di Bima itu. Yang ada bus sekarang Jakarta Bandung gitu ya. Jadi kita harus punya harapan yang besar untuk mendobrak sesuatu yang besar itu gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi tentukan sekarang ini mau dapat uang yang banyak, mau jalan-jalan ajak keluarga dengan gratis plus dibayar, ya harus dapat beasiswa itu dan Kang Hendra juga harus cari nih mana informasi-informasi beasiswa yang istilahnya bisa menerima yang sepuh-sepuh. Maksudnya yang jadi kan ada Jangan beasiswa begitu dah. Itu ada Tanya syarat seumuran, umurnya. beda-beda setahun 2 tahun. Ini bukan sepuh tapi udah ini aja, udah mendekati uzur. Enggak lah, masih segar. Mas Hendra itu dari dulu sampai sekarang ini fit terus, apa namanya, semangat terus. Gas terus pokoknya, gaspol katanya kan. Jadi Gas. untuk batasan usia untuk S2 rata-rata 40 tertinggi. Untuk beasiswa itu rata-rata. Yang beasiswa yang formal ya. Di luar Gagal nih. kecuali kalau beasiswanya dari profesornya. Kalau dari profesornya nggak pakai usia itu, nggak ada batasan usianya. Misalnya kita email profesornya saya tertarik, labnya mau riset gitu, bisa itu, nggak ada batasan usia itu. Jadi dia bisa menerima kita asalkan kita punya riset yang banyak, misalnya. Kalau kita punya istilahnya kayak seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Zakaria gitu, untuk yang area Jepang terutama itu biasanya arahnya ke arah riset gitu. Jadi kalau kita punya riset yang banyak, kita tawarkan ke profesor yang di Jepang, meskipun usia kita sudah 45, 46, 48 itu bisa kita diterima gitu. Enggak masalah. Yang penting sekarang kalau misalnya tentukan target dulu Kang Hendra. Kalau bisa juga misalnya kan nggak harus lewat kuliah ya. Kalau misalnya kuliah terasa terlalu berat bisa juga cari kerja. Program Australia kan banyak yang program-program training atau kerja di Australia gitu yang asalkan kita punya kemampuan berbahasa Inggris. Kalau yang kerja itu kemarin ke Australia itu 5,5 atau 6 ya syarat IELTS-nya itu. Yang kerja ke Australia. Bisa menjadi pilihan alternatif kalau misalnya mau tetap ke luar negeri gitu. Menarik. Baik, sekarang Mas Zakaria nih, kira-kira
ada nggak tanggapan yang apa daging banget nih buat yang apa namanya? Alhamdulillah tadi Mas Irwan nih, wah udah mantep banget tuh. Ternyata kesempatan tuh masih ada gitu, walaupun apa namanya terbatasi kalau secara standar gitu ya. Tapi ada special case gitu, masih bisa gitu kan. Atau mungkin dialihkan yang tadinya tujuannya beasiswa, kuliah aja apa namanya kerja aja di sana, baru nanti di sana bisa sambil kuliah yang UT kalau di sini ya, universitas terbuka mungkin di sana ada nggak? Kayak begitu gitu ya. Nah, Iya. mungkin dari Mas Zakaria ada nggak kira-kira yang apa namanya men-trigger ini untuk kasus seperti Pak Hendra tadi yang disampaikan? Silakan. Baik, jadi kalau untuk yang disampaikan Pak Irwan sih sudah benar. Jadi penentuan pertama adalah apa tujuannya. Tujuannya untuk apa? Seurgensi apa sih untuk jenjang S2? Ataukah hanya pengen jalan-jalan atau menikmati hidup? Ya bisa dengan bekerja gitu ya. Apalagi kalau di Timur Tengah ini dibutuhkan yang profesional banget. Referral sih sebetulnya. Jadi kalau yang sudah profesional, apply biasanya lebih besar kesempatannya. Apalagi yang di oil and gas atau di energi. Ya. Tapi kalau pengen girohnya tetap pengen belajar di bangku kuliah dan sudah lama sekali tidak meneliti atau membaca jurnal, saya sarankan sih emang daftar ke beasiswa atau negara yang memang nyari orang yang ke profesional. Nah, salah satu contohnya yang paling mudah itu, maksudnya yang paling kita lihat sering adalah di Australia. Australia World Scholarship itu masih terbuka dan tidak terbatas umur. Umur 40, umur 50, klien-klien saya yang saya coaching untuk private study abroad consultant dan lolos itu juga di Australia Award Scholar, salah satunya. Yang kedua, kalau di Eropa, kalau pengen Eropa, UK, Sydney, dan juga di Swedish. Karena itu memang nyari orang yang berkecimpung di dunia profesional. Gitu. Nanti dibuktikan dengan esai. Nah, tips-triknya itu tentang esai kepemimpinan, cara menjalin relasi. Nah, itu kan sering kita peroleh pada saat kita bekerja. Tapi sehingga gini saran saya, jangan terlalu memaksakan beasiswa itu kalau memang tidak cocok dengan profil kita. Karena itu yang membuat kita gagal. Pengalaman saya dan analisis saya selama menjadi konsultan study abroad. Jadi saya coaching terhadap klien-klien saya itu berdasarkan profilnya. Ada yang memang profilnya itu cocok untuk yang riset, ada yang pengen ke riset tapi nggak punya publikasi, nggak punya ini, tapi ngotot. Ya saya arahkan, ambil yang memang sesuai dengan profil. Karena itu yang bisa mencolok atau membuat sisi unik. Itu sih. Karena tidak semua beasiswa yang ada itu cocok dengan diri pendaftar. Iya. Menarik Mas Zaki. Jadi bisa aja nanti dari sisi profesional itu yang justru menjadi nilai tambah ya. Iya. Oh, dan itu terkadang tidak dibatasi lagi oleh yang standar. Artinya ini yang kalau dibilang di dunia kerja itu ini yang profesional, yang ini yang fresh graduate gitu ya. Untuk yang fresh tadi mungkin yang di bawah 40 tahun itu secara standar ya. Tapi kalau udah profesional, dia udah punya pengalaman dan memang masih ongoing ya, masih dia dalam belajar ataupun dia sedang mengerjakan sesuatu, itu akan mendapatkan privilege khusus ya, bisa mendapatkan seperti itu. Wah, menarik sekali. Mas Hendra masih bisa tuh apalagi penelitian tentang nikel ataupun tentang apa namanya yang mau bikin baterai itu ya. Nah, itu sekarang lagi gencar-gencarnya tuh eksplorasi di Indonesia kan, itu bisa diangkat juga tuh sebetulnya tuh. Oke, sip. Ini ada satu lagi pertanyaan nih, punten banget nih ya, ada titipan pertanyaan. Kalau tadi masalah umur ini gimana nih yang IPK-nya apa namanya kurang bagus ya? Artinya ada yang mungkin tidak sampai 3 atau apa, itu masih memungkinkan nggak yang fresh graduate katakanlah IPK-nya masih belum nyampe dan dia udah terlanjur lulus gitu kan? Dan IPK-nya mungkin di bawah 3 dan segala macam, itu masih bisa memungkinkan nggak? Dan ada nggak peluangnya tuh? Oke. Saya? Ya, boleh Mas Irwan, silakan. Oke. IPK itu bukan jadi syarat untuk administratif. Oh, nah betul tuh. Jadi teman-teman ya aman nih yang di bawah 3 nih. Ya, hampir semua beasiswa itu tidak terlalu banyak yang membatasi IPK ya, karena kalau masalah IPK itu tidak jadi masalah, berapapun IPK itu bisa daftar. Artinya secara administratif kita bisa lolos asalkan punya IELTS, skor IELTS-nya cukup.
Kemudian yang menentukan nanti tuh pas tes tulis, ya tes tulis atau interview. Atau kalau yang misalnya by administrasi, yang hanya administrasi ya, ya kalau administrasi itu biasanya kita punya artikel, Bang Arul, Hmm. yang support. Artinya kalau misalnya IPK kita kurang bagus, artinya ada sesuatu yang lebih yang kita tunjukkan secara akademik. Kita punya publikasi jurnal, itu bisa menambah poin untuk penilaian beasiswa kita. Oke, baik. Jadi yang penting secara administrasi lolos dan nanti nanti kan akan dicek kalau cuma administrasi ya tidak ada tes tulis atau tidak ada interview itu yang dicek itu kan semuanya dokumen. Nah, untuk mengangkat poin IPK itu publikasi. Oke. Publikasi ilmiah itu menjadi poin tambah untuk mengangkat menjadi pertimbangan kuat sama personal statement kita atau motivation letter kita apply beasiswa itu. Oke, Ya, baik, siap. sama proposal itu ya, sama proposal itu asalkan Ya, kita isi dengan bagus bisa diangkat itu. menarik. Oke, terima kasih Mas Irwan nih udah ketangkap ya. Jadi intinya memang itu bukan syarat mutlak ya. Dokumen tetap lampirkan, tapi itu tidak akan menjadi ketok palu ya syarat secara khusus. Tapi angkat lagi dengan nilai-nilai yang lain seperti jurnal ataupun apa yang pernah kita tulis dan segala macam yang dipublikasikan itu akan jauh menambah nilai dokumen kita ya. Nah, sekarang Mas Zakaria kira-kira ada apa tanggapan nih kalau IPK-nya apalagi Nasakom kayak begitu kan agak repot juga kayak. Gimana Mas Zakaria? Baik. Jadi kalau terkait IPK secara general, seperti yang Pak Irwan bilang ya, itu memang nggak ada masalah. Namun kalau case by case, Pak, mohon izin untuk menambahkan. Jadi case by case itu tidak semua beasiswa, cuman hanya ada beberapa. Karena ini seperti saya bilang tadi, sesuaikan dengan profil. Kalau kita daftar misalkan nih program beasiswa yang di Max, Pak, mohon izin, kalau nggak salah IPK-nya 3,2. Oh, ada yang seperti itu. Nah, tapi ada juga beasiswa yang di bawah 3 itu lolos. Dan saya pernah meloloskan. Itu di Korea, di kampus KDI School. Klien saya 2 tahun yang lalu, IPK 2,8. Ketika datang ke saya, dia pesimis. Saya nggak, dengan IPK segini, saya apa yang beasiswa yang pas bisa daftar gitu. Setelah kita riset, ada nih beasiswa dari Korea, dari kampusnya. Dan memang dia IELTS-nya bagus, 7. Jadi itu yang bisa ngangkat. Dan juga pengalaman. Nah, profesional jadi tadi ya, untuk, Masya Allah. Ya, untuk bisa mengangkat dari segi IPK lupakan karena itu tidak bisa dirubah lagi ya. Ya, sudah nggak bisa balik ke kampus lagi. Betul. Jadi yang di-highlight adalah pengalaman dan IELTS-nya. Jadi itu yang bisa ngangkat. Dan sekarang beliau ada di Korea, di kampus KDI School, dan dapat 2 beasiswa sekaligus. Oh, luar biasa ya. Oke, terima kasih nih. Waduh, ini sudah kayaknya udah kalau di kosan udah jam malam nih, udah jam 21 persis ya. Lebih 5 menit nih. Ini di Mas Irwan mungkin sudah jam 2 jam ya, 2 jam lebih ini ya. Kalau di Iya. Iya. Kalau di Mas Zakaria jam berapa sekarang? Masih jam 5, Pak. Masih sore ya. Masih sore kalau di Mas Zakaria ya, beda 4-5 jam lah sama kita ya. Mas Irwan kayaknya udah waktu Indonesia Timur beliau nih. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita ini bermanfaat ya buat kita ya, mudah-mudahan menjadi wasilah mendatangkan kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang memang bersemangat ya, saya juga jadi aduh masih bisa nggak tadi pertanyaannya diwakili tuh kaum-kaum yang apa namanya sudah 40 tahun ke atas sih sama Pak Hendra tadi. Alhamdulillah juga udah dapat bayangan nih teman-teman. Nanti jangan lupa ya teman-teman, tadi udah ada presensi, silakan presensinya bisa di Kopas ya, itu silakan diisi aja teman-teman yang memang tidak hadir di sini pun isi aja. Nanti kita akan coba broadcast, mungkin ada yang mau ikut bimbingan. Kalau Mas Zakaria kayaknya tadi sudah menyampaikan dia memang banyak yang beliau bantu ya untuk diloloskan, entah itu kesulitan di usia, entah itu kesulitan di umur gitu ya. Kalau Mas Irwan tadi pengalamannya bukan hanya satu kampus nih, jadi beliau culture-nya di kampus-kampus atau di negara-negara banyak pengalamannya tuh. Nanti bisa menjadi apa namanya sesuatu yang melengkapi itu. Kalau memang nanti ada
teman-teman yang memang berniat untuk bimbingan khusus lah ya. Mudah-mudahan silakan aja diisi nanti, kita akan coba tindak lanjuti dan mudah-mudahan webinar ataupun podcast seperti ini bisa berlanjut ya, bukan hanya untuk beasiswa. Kita harapkan ini kan teman-teman kita banyak yang sudah di Pertamina, alhamdulillah ya. Kita juga alhamdulillah di konsultan gitu ya, ataupun di oil and gas kita juga ada, ataupun ada di BMKG, ataupun ada dimanapun. Mudah-mudahan bisa seperti ini. Lalu setelahnya bukan hanya selesai, tapi ditindaklanjuti bagaimana sih bisa masuk di situ. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan sesi-sesi selanjutnya ya dari podcast seperti ini. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau Mas Irwan, Mas Zakaria, nanti kita kolaborasi atau seperti apapun, atau nanti teman-teman yang lain yang memang punya pengalaman, punya posisi yang memang kita menganggap biasa gitu ya. Tetapi mungkin bagi sebagian orang, wah kita ada orang yang mau menjadi seperti jejak kita gitu ya. Dan itu harus disampaikan kepada teman-teman, itu menjadi wasilah kebaikan buat kita. Ya mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Tunggu aja nanti di sesi-sesi selanjutnya, nanti kita akan diskusikan dengan geofisika, dengan IKA alumni geofisika, ataupun dengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, ada yang kira-kira ada yang mau closing statement nih dari Mas Irwan sama Mas Zakaria. Kira-kira seperti apa? Baik untuk yang mungkin untuk Mas Irwan nih, untuk menguatkan kaum yang remaja aja deh, atau kaum yang mau yang remaja atau yang fresh graduate, atau yang memang sudah usia lanjut nih Mas Irwan. Baik Mas Harul. Jadi beasiswa itu saya rasa, menurut saya itu adalah jalan terbaik ya kalau kita mau kuliah gratis di bawah kondisi perekonomian yang berat ya, karena memang katanya pendidikan itu adalah pemutus rantai kemiskinan. Jadi Kang Harul, kalau misalnya kita mau kuliah karena kita kesulitan biaya, satu-satunya cara adalah melalui program beasiswa ini. Dan tentunya kalau kita sudah punya harapan dan impian, kita harus berusaha keras supaya bisa dapat beasiswa ini, dan usahakan pilih negara yang benar-benar kita ingin pergi. Masya Allah. Saya sangat ingin sekali, kayaknya saya pengen sekali ke Jerman gitu. Pilih, targetkan di sana negara itu sebagai target kita gitu. Dan dia nominal beasiswanya dulu juga. Wah, kayak misalnya di Dubai itu 42 juta, Kang Harul. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Saya nggak tahu ini Mas Zakaria, Riyadh itu kaya raya sekali tuh minyaknya. Iya, nanti kita akan coba bongkar habis ini ya. Oke, terima kasih. Gitu. Siap, Mas Irwan. Jadi itu bisa menjadi motivasi kita, artinya selain gratis kuliah, selain jalan-jalan, itu benefitnya ya, manfaatnya. Kita juga bisa saving gitu untuk setelah kembali ke Indonesia kita bisa beli rumah atau kendaraan yang bisa mensupport kehidupan kita setelah kita selesai studi gitu. Jadi bukan bekerja tapi sekolah, tapi dapat ini juga ya, bahkan bisa bawa pulang gitu ya, bekalnya nggak habis semua. Betul, betul sekali. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu nggak apa-apa kita berkorban beberapa kali tes IELTS meskipun gagal ya. Karena kan nanti kalau artinya investasi, kita investasikan uang kita daripada biaya sendiri 10 juta misalnya untuk UKT-nya saja ya S2. Mending biaya itu kita investasikan untuk perbaiki bahasa Inggris kita. Oke. IELTS, tingkatkan IELTS meskipun gagal sekali, 2 kali, 3 kali, ada yang sampai 27 kali di atas IELTS, Kang Harul. Teman saya di Palembang itu. Padahal 3 kali aja udah dapat gelas ya, atau dapat piring. Ini 27 kali ya, luar biasa. 27 kali di ates IELTS. Coba sekali tes IELTS aja 3 juta, Kang Harul. Oh, Masya Allah. Dia punya semangat besar untuk apply beasiswa kuliah ke luar negeri, dia benar-benar invest di IELTS itu. Artinya alhamdulillah dia sampai skor 6,5 dan bisa daftar beasiswa. Oke, siap. Terima kasih Mas Irwan. Sekarang ini insight-nya daging banget tadi yang disampaikan Mas Irwan. Itu bisa menjadi trigger sama apa sih yang disiapkan tadi sampai Mas Irwan. Monggo Mas Zakaria, closing statement buat teman-teman untuk bisa meningkatkan girohnya nih, untuk bisa meniti jejaknya seperti Mas Zakaria yang sudah ada di Riyadh ya, ataupun dimanapun lah, untuk dapat beasiswa luar negeri. Silakan Mas Zakaria. Baik, jadi untuk beasiswa atau pendidikan, tentukan mau seperti apa ke depannya. Karena kebutuhan jenjang S2 atau S3 itu merupakan sebuah gap yang harus kita isi.
targetnya itu kita bisa meraih apa yang kita impikan. Dan satu lagi, saya yakin dengan pendidikan itu salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Maka tidak seluruh Muslim itu wajib untuk bisa menuntut ilmu sampai akhir hayat. Jadi tidak hanya melalui pendidikan luar negeri aja, tapi bisa melalui kursus online dan sebagainya sih. Dan itu juga banyak jalurnya gitu ya. Dan bagi teman-teman semua atau kakak-kakak senior semua, jangan patah semangat untuk bisa meraih ke jenjang pendidikan selanjutnya atau pengen merasakan di luar negeri, tapi harus juga realistis. Jadi kalau biasanya saya menekankan ke klien saya, itu ada 3 hal yang perlu kita tuliskan. Yang pertama, dream. Misalkan nih saya pengennya ke arah kampus Oxford, tapi realitasnya kita tuh cocoknya di kampus Saudi, misalkan di King Saud University kayak saya. Tapi kita juga harus punya saving. Nah, ada dream, reality, sama saving. Nah, savingnya ya mungkin di kampus-kampus Malaysia gitu atau di kampus dalam negeri, tapi dengan full beasiswa. Nah, itulah untuk bisa merge, sehingga dengan menekankan ada 3 poin itu, semangat kita tetap terjaga dan kita stabil dalam maintain semangatnya dan juga menjadi tujuannya. Itu sih. Luar biasa. Sip, mantap sekali. Terima kasih nih Mas Irwan, Mas Zakaria. Sayang sekali nih sebetulnya pengennya kita gali lebih dalam lagi, tapi mudah-mudahan nanti harapannya kalau memang yang benar-benar khusus tadi ya, kita buka di kolom chat ada spreadsheet, silakan diisi. Nanti kita akan coba arahkan nanti untuk tindak lanjut ke depan seperti apa. Jangan nunggu akhir semester, boleh yang awal semester juga nggak ada masalah untuk hanya sebatas mendapatkan informasi dulu ya. Dan persiapan tentunya untuk persiapan. Rasa-rasanya udah selesai ya. Izin Mbak Ika, ada tambahan nggak kira-kira? Ada yang ini atau kita closing aja kegiatan ini? Alhamdulillah nih mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, Mas Hairul, karena sudah cukup malam ya buat teman-teman di wilayah Indonesia bagian timur. Nanti langsung aja close. Baik. Di close nanti izin teman-teman peserta atau adik-adik yang ikut, kita coba open cam ya. Kita ini ya dokumentasikan sedikit kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Saya izin nih, saya close dulu spotlightnya ya. Jadi sekarang kita sama-sama nih. Masuk di galeri semua. Silakan teman-teman nih di on cam dulu semuanya biar kelihatan semangatnya ya, biar kelihatan auranya ya. Nanti teman-teman mohon dibantu screenshot. Mungkin dari Pak Sud masih ada, Pak Sud, mohon di screenshot. Silakan, ini masih banyak yang belum open cam. Wah, ada senior-senior kita nih, ada Pak Suwondo, ada Pak Fajar nih. Masya Allah nih. Ini Pak Fajar juga mau kuliah ke luar negeri nih. Tapi jangan, Pak Fajar ini nggak kuliah tapi pernah ke luar negeri, ke Timor Leste dia. Nyari kuliah di sana nggak ada, akhirnya nancepin listrik aja di sana. Geolistrik jadi. Silakan on cam semua. Pak Sud, izin silakan mau ini ya per slide-nya silakan dimainkan. Saya dipandu ya, Pak Sud hadir? Pak Sud nggak, ini belum ini nih. Izin sebentar ya untuk slide pertama. Pak Sud silakan, mau on screen, mau apa? Screenshot. Mas Arul aja, Mas Arul. Oh, siap. Saya agak kesulitan nih pakai. Siap. Untuk yang Anissa Fitriani, Natali Imelda belum bisa buka ya? Oke, izin ya. Yang pertama, screen pertama kita foto dulu. Izin sebentar, kita simpan. Untuk yang kedua. Oke, silahkan yang belum muncul. Siap, 1, 2, 3. Oke. Terus yang ketiga. Oke, udah cukup selesai. Oke, akhirnya kita ada di penghujung acara semuanya. Saya sampaikan yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri narasumber kita yang ada di Universitas di Mataram ya, Pak Irwan,
sama yang sedang ada di luar negeri ya, yang sedang menempuh pendidikan di King Saud University ya, yang ada di Riyadh. Mohon doanya bagi teman-teman buat pemateri ini, semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya, menjalankan pendidikannya, dan mudah-mudahan tambah lagi manfaatnya. Dan itu doa itu juga buat kita semua, semoga kita semua diberikan oleh Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kita kesehatan, diberikan kelancaran, dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita semua. Oke, akhir kata saya ingin bacakan salah satu doa ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa, yang beragama Islam bisa mengikuti. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, Mbak Ika, segenap panitia, dan teman-teman pengurus yang sudah hadir, senior, dan juga junior-junior, dan juga yang dari kampus yang ada di Kalimantan dan segala macam, yang ada di seluruh dunia, yang di seluruh Indonesia, yang mengikuti webinar ini. Terima kasih, semoga sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Adik-adik tolong presensi ya. Nanti kita coba buatkan ini apa namanya sertifikat sebagai oleh-oleh dari kami. Khususnya Masya yang Allah. kalau dari Palangkaraya nanti kami kirim ke Mbak Nurul ya online-nya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mas Irul, Mas Irwan, terima siap. kasih banyak. Semoga besok bisa bertemu ya di Lombok ya. Masya Allah. Insya Allah Baik. Juni Mas Irwan, insya Allah nanti saya kabarin ya. Oke, siap Mbak Ika. Oke, terima Nanti kasih kita banyak ketemu semuanya di Mas Mataram. Hendra, teman-teman terima kasih Mas Fajar, teman-teman pengurus, terima kasih izin keluar ya. Terima kasih.